Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulana Fadil Aliman dengan NIM 2024-121 dari Program Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam semester 3. Pada video kali ini kita akan membahas klasifikasi makhluk hidup pada Kingdom Animalia. Tahukah kalian kalau hewan yang kita kenal sehari-hari seperti kucing, burung, ikan, dan lain-lain ternyata dibagi ke dalam beberapa kelompok besar, dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Maka klasifikasikan makhluk hidup itu atau hewan ini dengan sebutan Kingdom Animalia. Kingdom Animalia sendiri adalah kelompok hidup eukariotik, multiseluler, dan heterotroph atau makhluk ini menghasilkan makanan sendiri. Pada umumnya makhluk hidup ini memiliki kemampuan bergerak, aktif, serta sistem jaringan dan organ yang berkembang dengan baik. Mengapa kita harus mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup ini termasuk Kingdom Animalia? Saya punya jawabannya. Yang pertama, dengan kita mengenal klasifikasi makhluk hidup, maka kita dapat mengenal berbagai jenis hewan, ciri-cirinya, serta perbedaan struktur tubuh dan cara hidupnya. Lalu yang kedua, dan dengan kita memahami klasifikasi dan karakteristik hewan, kita dapat membantu melestarikan dan melindungi hewan-hewan tersebut. Dalam klasifikasi ini, Kingdom Animalia dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu pertama invertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Yang kedua ada vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang. Kita masuk pada penjelasan invertebrata, yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Invertebrata adalah sebuah istilah yang diungkapkan oleh Chevalier de Lamarck untuk menunjukkan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Kelompok hewan invertebrata pada umumnya bertubuh lunak yang memiliki rangka luar yang keras seperti pelindung tubuh mereka. Ada 8 filum dalam klasifikasi invertebrata. Yang pertama, Annelida. Annelida berarti cincin kecil secara bahasa Latin, Annelus. Filum luas yang terdiri dari cacing yang bersegmen. Filum ini banyak ditemukan di sebagian besar lingkungan basah seperti air tawar dan di laut. Contoh dari Annelida adalah cacing tanah, pacet, dan lintah. Lalu filum yang kedua ada Arthropoda, yaitu filum yang paling besar dalam dunia hewan dan mencakup serangga, contohnya laba-laba, udang, dan lipat. Lalu filum yang ketiga ada Cnidaria. Kenapa dinamakan Cnidaria? Berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu koilos, yang artinya kopong, seperti usus, yang merujuk pada rongga tubuh kopong yang dapat ditemukan pada filum ini. Contohnya pada hewan Cnidaria ada ubur-ubur, anemon laut, dan lain-lain. Lalu ada filum Echinodermata, yaitu adalah sebuah filum hewan laut yang mencakup bintang laut, teripang, dan beberapa kerabatnya. Moluska merupakan hewan tripoblastik selomata yang bertubuh lunak, termasuk di dalamnya ada siput, kiton, kerang-kerangan, serta cumi-cumi. Lalu ada filum Nematoda. Dia mencakup cacing, contohnya adalah
cacing gilik hewan, yaitu cacing yang memiliki tubuh silinder memanjang. Lalu ada filum platyhelminthes, yaitu cacing pipih seperti cacing pita, cacing hati. Dan filum yang terakhir atau filum ke-8 adalah Porifera atau spon laut, bunga karang. Yang merupakan organisme multiseluler yang mempunyai banyak pori sehingga air dapat melewati tubuhnya. Nah, yang kedua kita memasuki kelompok besar kedua, yaitu vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang. Vertebrata terdapat 5 filum. Filum yang pertama ada Pisces atau yang lebih dikenal dengan filum ikan, yaitu hewan vertebrata akuatik beriksang anomniatik yang memiliki sirip renang dan tengkorak keras, namun tidak memiliki tungkai yang berjari. Contohnya banyak seperti ikan-ikan, ada ikan lele, ikan hiu, dan lain-lain. Lalu ada filum kedua, yaitu amfibi, yaitu hewan yang hidup di dua alam, di air dan di darat. Contohnya seperti kura-kura, katak, dan salamander. Lalu film yang ketiga ada reptil, yaitu hewan yang berdarah dingin atau ektotermal, yang memiliki kulit bersisik dan bernapas menggunakan paru-paru. Contohnya seperti buaya, lalu ada kadal-kadalan, contohnya seperti biawak, itu termasuk reptil. Lalu ada bunglon dan komodo. Masuk film keempat, yaitu Aves, yaitu hewan yang mencakup semua jenis burung, termasuk bebek, burung dara, lalu ayam, atau Aves ini bisa disebut juga dengan unggas. Lalu film yang terakhir atau film yang kelima adalah Mamalia, yaitu kelas hewan vertebrata yang yang mempunyai ciri-ciri memiliki kelenjar susu untuk menyusui anaknya, memiliki rambut pada bulu tubuhnya. Contohnya banyak seperti sapi, kuda, lalu orangutan, dan lain-lain. Jadi, Kingdom Animalia dibagi menjadi dua kelompok besar, vertebrata dan avertebrata. Masing-masing memiliki ciri-ciri khas yang membedakan satu sama lain.